sama tempe, sama-sama oke. Tahu tempe dimakan oke. Tahu tempe dimakan oke. Tempe sama tahu dimakan juga. Ya, bertemu kembali bersama Dedi ya di pelajaran kali ini ya. Kita bertemu kembali di Jumat ya. Kita akan memberikan pelajaran seperti biasa, oke? Kita langsung aja ya. Silahkan tangannya seperti ini. Kalau ada foto ini ya langsung aja. Terus ya kembali lagi saya ingatkan. Nah ini kita hari ini santai-santai saja ya seperti biasa ya. Tapi peringatannya masih tetap sama, yaitu mohon diperhatikan, oke ya. Ini Dedi ceria ini hari ini ya. Ini visi misi ya seperti biasa. Apa perlu dibacakan lagi? Oh ya udah. Dedi akan bacakan pelajaran Dedi kali ini, oke. Mata pelajarannya masih sama, yaitu pendidikan nurani dan cara berpikir nih otak Anda ini ya akan dipergunakan diasah ya. Terus visinya adalah membuat suasana belajar mengajar yang apa ya ini? Kalian tahu lah harusnya loh. A6 ini apa ya? Asik. Oh iya asik. Sehingga dapat dimengerti murid dan ilmu yang diserap dapat bermanfaat bagi yang mempelajarinya. Dengan harapan murid dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Itu visi yang akan Dedi berikan gitu ya. Kalau misinya sendiri untuk memberikan ilmu tentang perilaku baik yang bermanfaat. Nah makanya nih khusus hari ini misinya bener-bener pengen Dedi praktekkan ya dengan cara memberikan pelajaran yang sangat basic, tapi kok masih ada yang berpikiran seperti ini ya. Kita lanjutkan, kita lihat video dulu ya. Seperti biasa kan kalau ini ada pelajaran berarti ada suatu masalah yang terjadi di society ya. Langsung. Turun, selawat turun. Kamel. Ya, makasih Nurul. Nah, itu dia videonya ya. Cukup memprihatinkan ya. Gini. Respon Dedi sebenarnya senyum-senyum geli ya, gini, gitu, senyum geli itu namanya ya. Respon Dedi itu hanya prihatin sebenarnya, karena apa? Gini, ini kan yang melakukan itu sepertinya orang dewasa ya dari suaranya, walaupun memang tidak diketahui siapa ya, karena tidak ada di frame kamera itu tidak terlihat siapa yang berbicara, tapi dari suaranya bisa diketahui bahwa itu orang dewasa. Kalau misalkan anak kecil gitu yang melontarkan kata-kata tersebut, Dedi masih bisa paham gitu, walaupun memang ya tidak bisa dibenarkan ya kata-kata itu ya, tetap salah walaupun yang ngomong anak kecil, tapi Dedi bisa paham gitu kalau misalkan yang ngomong itu anak kecil gitu, karena anak kecil kan masih belum bisa berpikir. Kalau anak kecil bilang seperti itu, biasanya itu dianggap seperti seru-seruan ya gitu ya, buat bahan senang-senang aja gitu ya, walaupun memang menyakiti orang lain. Tapi kalau itu dilakukan oleh orang dewasa ya, itu kan orang dewasa itu harusnya sudah bisa berpikir ya. Tidak, it's not fun anymore man, gitu loh maksudnya ya. Nggak lucu lagi itu perbuatan seperti itu kalau dilakukan oleh orang dewasa ya gitu. Nah makanya pelajaran kali ini kita akan bahas mengenai judulnya ya, respect others ya. Ini kita ambil kasusnya itu body shaming ya. Terus tujuannya itu untuk belajar menghargai orang lain atas perbedaan bentuk tubuh ya. Ya walaupun ini sang atlet itu Mbak Nurul Akmal itu memang berbadan besar gitu ya, tapi itu kan memang Dedi bisa paham kenapa badannya besar dan nggak ada masalah gitu. Makanya kenapa ada orang yang masalah dan membuat lucu-lucuan itu
untuk karena bentuk badannya yang berbeda. Nah, makanya ini kita harus pelajari ini biar kalian ini tidak melakukan hal yang buruk seperti itu. Oke ya. Ini prestasinya Mbak Nurul Akmal ini juga udah banyak ya, tapi itu tidak membuat orang lain malah tertuju ke prestasinya, malah menuju ke kekurangannya. Nah, ini ada apa ini? Orang itu tuh kenapa gitu? Dia sudah memberikan prestasi untuk negara kita ya kan, membanggakan negara kita di negara lain gitu ya, di hadapan negara lain, tapi kok malah di dalam negeri dia nggak dihargai gitu, malah diejek seperti itulah ya, body shaming gitu loh. Nah, sebelum kita lanjutkan ya, ini kita pelajarin dulu apa itu body shaming ya. Body shaming adalah perilaku mengomentari kondisi tubuh orang lain untuk tujuan merendahkan atau mengolok-olok ya. Ini disadari atau tidak oleh pelaku ya, itu tetap merendahkan. Karena apa? Karena itu kan memang dilontarkan untuk seseorang gitu, tidak untuk dirinya sendiri. Nah, kalau dirinya sendiri ya mungkin nggak bertujuan merendahkan, tapi kan itu ditujukan oleh orang lain, dan oleh orang lain itu yang dituju itu pasti kan bisa merasa gitu kalau misalkan itu direndahkan. Makanya tujuannya pasti untuk merendahkan gitu. Itu tentang body shaming. Nah, bentuk-bentuk tubuh itu kan berbeda-beda ya tiap manusia ya. Ada yang bentuknya besar gitu, gemuk lah ya. Ada yang badannya kurus seperti Dedi ini langsing ya. Jadi beda-beda, warna kulit tubuh pun beda. Ada yang hitam, ada yang coklat, ada yang sawo mateng kayak orang-orang Indonesia kebanyakan, ada yang putih, bahkan ada yang putihnya itu putih sekali, putih pucat gitu. Nah, kadang orang-orang itu melihat orang-orang yang tidak umum gitulah ibaratnya. Bentuk badan yang tidak umum seperti apa yang biasa dia lihat itu menjadi bahan untuk mengolok-olok atau merendahkan. Nah, tapi Dedi juga belum tahu apa yang bisa gitu loh jadi olok-olok gitu. Apakah kalau misalkan kita beda itu kita tidak manusia lagi gitu loh. Kenapa kok dijadikan bahan untuk mengolok-olok atau merendahkan gitu loh. Nah, ini motivasi melakukan body shaming ya, itu tadi pertanyaan Dedi ya. Ini jawabannya, beberapa contoh alasan orang melakukan body shaming. Yang pertama adalah merasa lebih baik dari orang lain. Nah, itu yang biasanya biasanya orang lakukan. Jadi ini itu berdasarkan feeling kita bahwa kita ini lebih baik, lebih derajatnya lebih tinggi. Nah, ini bahaya. Makanya kita sebagai manusia jangan pernah untuk merasa lebih baik. Kita harus down to earth ya, membumi. Oke. Jadi kita masih merasa setara sama orang lain gitu, tidak merendahkan orang lain ya. Oke, itu yang pertama alasannya. Terus yang kedua adalah iri dengan pencapaian orang lain. Nah, ini mungkin bisa jadi untuk kasus Mbak Nurul Akmal itu, sang atlet angkat besi itu, dia yang ngomong itu tadi adalah rivalnya ya. Jadi karena Mbak Nurul Akmal ini kan prestasinya banyak, sementara mungkin ada pesaingnya lah ya yang dari Indonesia merasa kok aku tidak bisa mencapai prestasinya Mbak Nurul Akmal ini, aku harus serang dia supaya dia jatuh atau segala macamnya ya. Jadi iri itu bisa jadi alasan kenapa orang melakukan body shaming ya. Terus yang ketiga adalah sebagai bahan bercandaan atau iseng ya. Nah, ini adalah kebiasaan kita dari kecil yang kita bawa sampai dewasa mungkin ya. Karena saya mungkin sadar atau tidak sadar mungkin pernah ya dulu waktu kecil. Tapi ya itu karena saya waktu kecil memang belum diajarkan untuk menghargai orang lain atas perbedaan kondisi bentuk tubuh itu. Kalau sekarang saya udah bisa, makanya saya menghindari itu body shaming. Nah, untuk orang-orang yang belum sadar, yang seperti saya kan sudah sadar, seperti Dedi ini kan sudah sadar ya kan. Itu kan
masih terbawa gitu. Padahal ya kalau mungkin pas kecil melakukan seperti itu, wah banyak yang ketawa gitu, untuk senang-senang, it's for fun gitu. Tapi setelah dewasa, no man, it's not fun anymore man, come on ya. Jadi untuk siapapun yang body shaming, entah itu yang tadi yang body shaming Mbak Nurul Akmal atau yang lain, kalau kalian sudah merasa dewasa, ubah perilaku kalian gitu. Walaupun memang motivasinya buat iseng, tapi itu mempengaruhi feeling atau perasaan dari orang lain. Nah, ini juga berdampak ini untuk orang yang bahayanya body shaming ini untuk sebagai yang korbannya. Ini dampak perilaku body shaming bagi korban ya. Yang pertama pasti itu satu, menurunkan rasa percaya diri ya. Pasti orang itu gampang minder. Korban ini gampang minder. Makanya orang-orang yang berbeda bukan berbeda ya, tapi bentuk tubuh yang tidak umum dari biasanya ya. Jadi itu orang-orang yang tidak show off gitu. Jadi standar kecantikan itu terbentuk dari situ, karena orang-orang yang merasa diolok-olok itu, korbannya itu tidak berani untuk show off karena dia sudah tidak punya kepercayaan diri. Makanya ada standar kecantikan itu tadi gitu. Terus yang kedua adalah membuat korban depresi. Nah, ini mungkin saking banyaknya orang yang melakukan body shaming atas korban itu, dia akan bisa jadi depresi, stres gitu. Mungkin pertama menurunkan kepercayaan diri dulu. Makin lama makin banyak yang menghujat dia, membody shaming dia akan depresi lama-lama gitu. Ada dua sebenarnya, makin kuat mentalnya, ada yang malah makin turun mentalnya ya. Ini bisa jadi kalau misalkan mentalnya makin turun, dia bisa jadi depresi. Nah, yang selanjutnya adalah, ketika sudah depresi mungkin saja dia memutuskan untuk bunuh diri gitu ya. Jadi efeknya ini beruntun. Jadi dari menurunkan kepercayaan diri, makin lama kalau misalkan mentalnya down, dia mungkin akan depresi, makin down lagi dia akan memutuskan untuk bunuh diri, committed to suicide. Nah, makanya kalian kan nggak mau ya lingkungan terdekat kalian melakukan bunuh diri ya, atau committed to suicide itu tadi ya. Jadi mari stop perilaku body shaming ya, walaupun itu tidak bermaksud untuk menyinggung atau melukai perasaan orang lain, tapi ya kalau kita lihat di sini bahayanya sangat bahaya karena bisa membunuh orang lain gitu ya atas perilaku atau ucapan kita. Makanya lidah itu lebih tajam daripada pisau ya teman-teman itu. Nah, ini aku harus ngapain, Det? Nah, tenang saja, kalau kalian korban ya, sebagai korban, kalian itu orang yang berhak bahagia. Semua orang berhak bahagia gitu, bahkan kalian gitu. Perbedaan kondisi tubuh tidak mempengaruhi skill kalian. Kita contoh dari Mbak Nurul Akmal ini. Mbak Nurul Akmal itu ya mungkin badannya gemuk, tapi dia malah berprestasi jadi atlet angkat besi. Dia malah bisa membanggakan bangsa Indonesia ini dengan prestasinya. Makanya kita harus contoh itu Mbak Nurul Akmal itu. Dia mungkin dari kecil juga sudah mengalami itu body shaming dari kecil. Tapi beruntungnya dia adalah orang yang tidak gampang mental down. Mungkin dia sudah saking banyaknya tapi mentalnya kuat gitu. Jadi bahkan di berita pun setelah diklarifikasi Mbak Nurul Akmal ya biasa-biasa saja ya. Mungkin ini karena saking banyaknya dan dia udah merasa biasa saja dengan body shaming itu. Nah, kita harus kuat gitu. Kalau misalkan memang lingkungan kita terdekat banyak yang melakukan body shaming, cari lingkungan baru, lingkungan yang lebih positif lagi, lingkungan positif yang tidak pernah mengomentari perbedaan bentuk tubuh misalkan kayak gitu. Intinya kalian semua berhak bahagia. Nah, untuk siapapun orang yang masih melakukan body shaming, kalian itu tidak tahu resiko atas apa yang kalian lakukan ya.
Jadi minimalisir perbuatan yang tidak perlu. Contohnya body shaming ya. Orang bisa saja, mungkin kalian iseng gitu ngomong, wah kamu gendut, wah kamu hitam gitu. Terus apapun lah, bahkan mungkin gendut, kurus, atau hitam, putih, ya itu bisa jadi alat untuk body shaming ke orang lain. Tapi ingat tadi bahayanya, bisa bunuh diri gitu. Orang yang kalian body shaming bisa bunuh diri. Makanya perilaku-perilaku yang tidak perlu dan tidak penting itu harus di stop gitu. Nggak usah mikir panjang, pikirkan saja ini perlu apa enggak. Kalian sudah dewasa, kalian tahu mana yang perlu, mana yang berguna. Makanya yang tidak berguna dan tidak perlu dibuang saja perilaku seperti itu. Oke, semoga bisa bermanfaat ya. Nah, ini kita sudah di penghujung pelajaran. Wah, terima kasih yang sudah menonton ini ya, Dedi ya. Terima kasih loh, apresiasinya sudah dilihat dari awal sampai akhir. Semoga bisa bermanfaat ya buat kalian semua. Jadi akhir kata terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat maghrib ya. Dadah, dadah, dadah. Dadah, dadah, dadah.